Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Pada saat ini, Soyeon menarik nafas, tubuhnya benar-benar kelelahan. Lehernya terpelintir karena diremas, dan dia merasa hampa di dalam. Tidak ada jalan lain sekarang. Meskipun tiga keajaiban telah menggunakan kekuatan mereka untuk menyelesaikan masalah mendesak, itu hanya sementara, dan mereka bahkan belum melukai Kaisar Darah. Anda sudah mencapai batas kesabaran Anda. Ji Chen tertawa terbahak-bahak. Tawa jahat Kaisar Darah menggema. Seberkas darah melesat melewatinya, menusuk jantung Soyeon. Soyeon memuntahkan seteguk darah, merasakan sesak di jantungnya. Tubuhnya segera mulai kejang, cahaya di matanya memudar dengan cepat. Kekuatan hidupnya pun cepat habis. Tuan Muda Sio, suami, ayah. Kerumunan yang terluka parah menyaksikan pemandangan ini, semuanya menjerit memilukan. Pertempuran ini jauh lebih brutal daripada pertempuran melawan Guiyin, dan musuhnya jauh lebih kuat. Begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa membantu Soyeon, meninggalkannya untuk menanggung beban sendirian. Soyeon terdiam, terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Pandangannya kabur dan kesadarannya memudar, seolah-olah tangan hitam mau kematian perlahan menyeretnya ke bawah. Sepertinya ramalan hanyalah ramalan, tidak ada keajaiban. Mata Kaisar Naga yang terluka parah dipenuhi keputusasaan melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa jika Soyeon kalah, klan Naga juga tidak akan lolos. Pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan situasi saat ini secara alami lebih menguntungkan yang terakhir. Benda-benda di depan mata Soyeon perlahan berubah menjadi putih keabu-abuan. Kematian perlahan menghabiskan kekuatan hidupnya. Dewa penjaga Xiao Wutian tidak muncul. Tetua Zan juga tidak bergerak. Apakah saya akan mati di sini? Air laut terasa semakin dingin dan semua orang diselimuti perasaan kematian. Senyum memikat terukir di wajah Kaisar Darah, tampak puas seolah-olah dia telah memburu mangsa yang sangat berharga. Tepat saat itu semburan api tiba-tiba meletus menghantam dada Kaisar Darah dengan suara keras. Seketika membuatnya terhuyung mundur. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat ke bawah dan melihat sebagian besar dadanya hangus. Di wajah Soyeon yang pucat tanpa darah, api gagak emas matahari agung terbang keluar dari antara alisnya, melompat kegirangan. Tuan! Seru api gagak emas matahari agung. Setelah berbicara, sesosok perlahan muncul di samping Soyeon, mengenakan jubah panjang yang disulam dengan gugusan api, menyerupai api gugusan, dengan api yang muncul dari antara alisnya. Sayang sekali, hanya jiwa yang tersisa. Jika Anda masih hidup, serangan ini sudah cukup untuk mengambil nyawa Anda. Sosok itu pelan mengeras, berbicara dengan lembut. Kaisar Darah tercengang menatap sosok di hadapannya, agak bingung. Ia masih terkejut karena tidak merasakan jejak aura sosok itu. Siapa yang berani menyakiti saya? Kaisar Darah meraung. Anda tidak berani menyebut diri Anda Kaisar di hadapan saya, Kaisar Qianyan. Kata sosok itu perlahan, nadanya meremehkan. Alisnya yang seperti pedang terangkat, memang memberinya penampilan seorang raja. Kaisar Minghun, Kaisar Zijin, kalian berdua juga keluar. Mari kita bergabung untuk menjebak monster ini dan memberi bocah ini waktu. Kata Kaisar Qianyan perlahan. Setelah ia selesai berbicara, sesosok muncul di sampingnya mengenakan jubah hitam dan mahkota hitam. Dan di sisi lain ada sosok yang mengenakan jubah ungu dan mahkota. Sangat sesuai dengan nama mereka. Anak ini sudah tamat. Kita harus bertindak cepat. Api gagak emas matahari agung, ikuti saya. Hancurkan iblis itu. Kata Kaisar Qianyan dengan suara berat. Api gagak emas matahari agung sangat bersemangat dan segera menyatu ke dahi Kaisar Qianyan. Kemudian sebuah penggaris besar berwarna emas merah muncul di tangan Kaisar Qianyan dengan karakter penekan iblis gagak emas yang padat di atasnya.
"Hantu pemandu jiwa, datang!" kata Kaisar Minghun. Segera hantu pemandu jiwa terbang keluar dari dahi Xiuyan dan menyatu ke dahi Kaisar Minghun. "Segel roh emas ungu, datang!" kata Kaisar Zijin juga. Segel roh emas ungu juga terbang keluar dari dahi Xiuyan dan menyatu ke dahi Kaisar Zijin. Ketika sosok itu memancarkan fluktuasi dosian. "Sayang sekali, kita hanya memiliki secuil sisa jiwa yang tersisa. Jadi kita hanya bisa menyegelnya sementara. Kita memberi anak ini kesempatan, tetapi kita tidak tahu apakah dia mampu mengatasinya. Jika dia tidak berhasil, saya khawatir benua Dodi tidak akan pernah damai lagi." Kaisar Emas Ungu bergumam sambil menghela nafas. Ketiganya juga saling menghela nafas, lalu mereka menekan Kaisar Darah. Kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini membuat Kaisar Naga terkejut, dan klan Badai juga benar-benar tercengang. Sebenarnya ada titik balik, tetapi aura Xiuyan tidak lagi terasa dan jantungnya berhenti berdetak. "Siapa kalian?" Sesaat kemudian Kaisar Darah meraung. 3 duri panjang dengan warna berbeda muncul di tubuhnya, menusuknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera Kaisar Qianyan, Kaisar Minghun, dan Kaisar Zijin tiba di hadapan Xiuyan. Kemudian api gagak emas matahari agung, hantu memandu jiwa, dan segel roh emas ungu terbang keluar dari antara alis mereka. Melihat ini ketiganya saling tersenyum dan melulurkan tangan untuk membelai ketiga harta karun yang pernah menjadi milik mereka. Api gagak emas matahari agung, hantu pemandu jiwa, dan segel roh ungu emas juga menunjukkan kasih sayang yang besar saat melihat mantan tuan mereka. "Tuan Anda saat ini, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, memiliki masa depan yang cerah. Ikuti dia dengan baik dan dia tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Kaisar Qianyan berkata perlahan kepada api gagak emas matahari agung, lalu memperlihatkan senyum ramah di wajahnya. Api gagak emas matahari agung segera mengangguk dan orang bisa merasakan keengganannya yang mendalam untuk berpisah. Orang ini benar-benar dapat menyerap begitu banyak dari 3 harta karun dan memiliki garis keturunan dari 3 ras. Dia benar-benar luar biasa. Hantu memandu jiwa, bantulah dia dengan baik dan ciptakan masa depan yang menjadi milik Anda. Kaisar Minghun juga berkata perlahan, matanya dipenuhi dengan kekaguman saat dia menatap Xiuyan. Beraninya menghadapi Dosian dengan kekuatan puncak bintang 9. Anak ini luar biasa. Meskipun terluka parah, mampu melawan monster darah yang sebanding dengan Dosian bintang 2 dengan kekuatan puncak bintang 9 sudah sangat luar biasa. Mungkin anak ini benar-benar bisa membalas dendam benua Dodi kita. Sayang sekali dia tidak mencapai level Dosian bintang 5 dan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sayang sekali, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Kaisar Emas Ungu menghela nafas dan berkata, senyum pahit muncul di wajahnya saat dia menatap ke segel roh emas ungu. "Kalau begitu, Anda akan menyaksikannya untuk saya. Emas ungu, ikuti dia baik-baik." Ketika Kaisar mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga benda ajaib mereka, mata mereka sedikit bergetar saat mereka mengingat pertempuran masa lalu dan semangat masa muda mereka. Melihat ke belakang, semua itu telah berubah menjadi debu dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Baiklah, jika kita bicara lebih banyak lagi, anak ini akan mati. Semua energi sumber keabadian dan pengalaman hidup yang tersisa dari kita bertiga akan diberikan kepada anak kecil ini. Adapun seberapa banyak yang dapat ia serap, itu tergantung pada takdirnya. Kaisar Qianyan berkata perlahan. Kaisar Minghun dan Kaisar Zijin juga mengangguk. Setelah selesai berbicara, mereka tidak ragu lagi. Ketiganya berubah menjadi 3 pancaran cahaya dan memasuki dahi Xiuyan. Sesaat kemudian Xiuyan gemetar, nafasnya yang sebelumnya terhenti kembali, dadanya naik turun. Jantungnya mulai berdetak lagi dan luka di dadanya sembuh dengan cepat. Kemudian ki asal abadi yang mengamuk berubah menjadi bola cahaya putih menyelimuti Xiuyan di dalamnya. Pada saat ini, Xiuyan merasa seolah-olah telah menempuh perjalanan gelap yang sangat-sangat panjang. Perjalanan yang terasa sangat lama.
hingga akhirnya ia melihat secercah cahaya. Ia meraih sinar cahaya ini, membebaskan diri dan kesadarannya langsung kembali, meskipun sangat lemah. Kekuatan ini, gumam Xiaoyan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia jelas telah ditusuk jantungnya oleh kaisar darah dan seharusnya mati. Tetapi sekarang, meskipun ia tidak dapat membuka matanya, ia dapat merasakan keberadaan tubuh fisiknya, yang berarti ia belum mati. Di dalam dunia jiwa Xiaoyan, 3 sosok perlahan muncul. Setelah melihat ini, Xiaoyan segera mengerti apa yang telah terjadi dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih banyak kepada ketiga senior atas penyelamatan nyawa saya. Kebaikan sebesar ini pasti akan terbalas. Xiaoyan berkata, ketiga sosok itu tentu saja Kaisar Qianyan, Kaisar Minghun, dan Kaisar Zijin. Melihat ini ketiganya tersenyum. Anda memang orang yang bijaksana, memiliki begitu banyak pertemuan yang menguntungkan. Anda benar-benar luar biasa. Kaisar Qianyan tersenyum tipis dan memuji. Saya hanya beruntung, saya hampir jatuh ke tangan Kaisar darah ini. Saya sangat berterima kasih kepada ketiga senior karena telah menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati sekarang. Xiaoyan berkata dengan senyum masam yang membuat ketiganya tertawa terbahak-bahak. Kami hanyalah sisa-sisa jiwa, jadi kami hanya bisa menekannya untuk sementara. Anda harus menghadapinya sendiri. Ki asal abadi kami seharusnya cukup bagi Anda untuk menembus ke alam dosian bintang pertama. Kemudian Anda tidak perlu takut ketika menghadapi layang lagi. Anda memiliki sedikit pemahaman tentang teknik penekan iblis gagak emas milik saya. Sekarang saya akan mengajari Anda penekanan iblis gagak emas yang lengkap. Membunuh monster ini tidak akan menjadi masalah. Kaisar Qianyan berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba mendongak ke arah Kaisar Qianyan. Matanya berkilat dengan cahaya intens. Anda, Kaisar Qianyan? Seru Xiaoyan terkejut. Bahkan sebelum bencana alam, Kaisar Qianyan memegang posisi yang sangat tinggi di benua Dodi. Dan kekuatannya termasuk yang teratas di seluruh benua. Xiaoyan tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Sungguh pemuda yang tangguh. Kaisar Qianyan mengangguk perlahan, tatapannya ke arah Xiaoyan dipenuhi kekaguman. Dia tahu bahwa bahkan mereka sebagai makhluk yang sangat kuat hanya dapat menyerap 1 dari 3 harta karun langka di dalam tubuh mereka. Namun Xiaoyan telah menyerap beberapa, bahkan 3 di antaranya. Keberadaannya seperti itu tidak mungkin dicapai bahkan di era yang dipenuhi para jenius. Para senior, apakah ada cara untuk memungkinkan kalian terlahir kembali? Benua Dodi akan segera diserang lagi oleh alam Dewa Darah. Jika kalian para senior dapat membantu, kami pasti akan mampu melawan alam Dewa Darah. Xiaoyan juga sangat gembira melihat ketiga kaisar itu. Bagaimanapun satu lagi, Dosian. Di benua Dodi berarti 1 lapisan perlindungan lagi. Jika ada 3 Dosian secara bersamaan, krisis yang dihadapi alam Dewa Darah mungkin bisa dihindari. Mendengar ini, ketiga kaisar menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Jika ada kesempatan, hidup tentu akan jauh lebih baik. Tidak ada kesempatan lagi. Kita hanyalah jiwa-jiwa sisa. Asal-usul kita telah lenyap dan kita tidak dapat dibangkitkan lagi. Tidak buruk jika kalian memiliki niat ini. Namun di masa depan, saya khawatir kalian perlu mengurus benua Dodi. Agak kejam membiarkan kalian menanggung beban ini sendirian. Kaisar Qianyan tersenyum tipis dan berkata perlahan. Xiaoyan terpaku dan harapannya hancur dalam sekejap. Apakah tidak ada cara lain? Jangan khawatir para senior, selama saya di sini benua Dodi akan aman. Saya pasti akan melindunginya dengan nyawa saya. Bagi saya benua Dodi bukan hanya sebuah alam tetapi juga rumah saya. Ada begitu banyak orang yang perlu saya lindungi, jadi saya tidak bisa membiarkannya lenyap begitu saja. Mata Xiaoyan berbinar penuh tekad. Ia bukan hanya tujuan utama, tetapi juga kekuatan pendorong di balik pertumbuhan yang berkelanjutan. Hanya dengan menjadi lebih kuat, bisa melindunginya.
Bagus, tekad dan pemahaman seperti itu sungguh langka. Kami tidak akan memberi Anda banyak waktu. Kami akan menyegel Kaisar Darah untuk sementara waktu. Anda harus maju ke alam Dosian selama waktu itu, sebelum Anda bisa melawannya. Kaisar Qianyan tertawa terbahak-bahak. Dan Kaisar Minghun serta Kaisar Zijin juga mengangguk puas. Sisa Ki asal abadi kami bertiga seharusnya cukup untuk membantu Anda menembus ke alam Dosian. Kami juga masih memiliki wawasan dan beberapa teknik Do. Sebagian besar ingatan kami telah memudar. Seberapa banyak yang dapat Anda serap bergantung pada keberuntungan Anda. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kata Kaisar Qianyan perlahan. Xuan mengangguk. Dia tidak punya banyak waktu. Jika terobosannya terganggu, dia tidak hanya tidak akan mampu menembus, tetapi juga akan menyebabkan masalah kronis yang cukup besar. Berpotensi mencegahnya untuk menembus ke Dosian lagi. Terima kasih tiga senior. Saya pasti tidak akan gagal dalam misi saya. Xuan menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat dan berkata dengan berat. Ketiga kaisar mengangguk dan berubah menjadi 3 pancaran cahaya memasuki tubuh Xuan. Xuan segera duduk bersila dan Ki asal abadi yang sangat besar menyapu tubuhnya. Ki asal abadi ini berkali-kali lebih kuat daripada kristal darah dan sangat lembut, sehingga jauh lebih mudah diserap. Nama asli saya telah terlupakan, saya hanya ingat Qianyan. Untuk memiliki warisan ini, tubuh ini sudah cukup. Debu seharusnya sudah mengendap sekarang. Hujan lahir di langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupannya. Itu sudah cukup. Kehidupan juga seperti ini. Kehidupan sehelai daun mungkin hanya untuk kembali ke akarnya. Kata-kata itu bergema di telinga Xuan satu persatu. Xuan dengan hati-hati menghafal setiap kata. Ini adalah wawasan yang pasti diperoleh ketiga kaisar dalam hidup mereka. Mungkin dia tidak dapat memahaminya sekarang, tetapi dia akan memahaminya suatu hari nanti. Xuan tidak akan membiarkannya begitu saja dan dengan teguh mengingat semuanya. Luka di dada Xuan telah sembuh sepenuhnya. Wajahnya yang semula pucat telah menjadi kemerahan dan secara bertahap kembali sehat. Kemudian air laut di sekitar Xuan mulai bergejolak dan mendidih. Energi sumber abadi dalam air laut terus mengalir ke tubuh Xuan. Air laut bergejolak hebat dan membentuk pusaran air yang besar. Tubuh Xuan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ini adalah lompatan maju dalam kultivasi. Begitu ia berusaha menembus batas, Xuan akan melampaui alam Dodi dan memasuki alam Dosian. Menjadi tak terkalahkan di bawah Dosian. Namun jelas bahwa menembus batas ke Dosian tidak semudah mendengarkan. Memiliki cukup energi asal abadi saja tidak cukup untuk menembus batas. Syarat untuk menembus batas ke Dosian sederhana, tetapi juga sangat sulit. Ini agak mirip dengan menembus batas ke puncak alam 9 bintang. Ini melibatkan penghancuran pusaran energi abadi di dalam tubuh dan kemudian memadatkannya kembali. Namun, ini membutuhkan lebih dari satu percobaan. Untuk menembus batas ke Dosian, seseorang harus berulang kali memadatkannya setidaknya 100 kali. Semakin sering seseorang memadatkannya, semakin tinggi kualitas terobosan ke Dosian, sehingga kultivasi selanjutnya akan lebih mudah. Xuan merasakan energi asal abadi di dalam tubuhnya semakin jenuh. Dia tahu betapa sulitnya menghancurkan pusaran energi abadi dan kemudian memadatkannya kembali. Satu langkah salah dapat menyebabkan kehancuran total. Untungnya, ketiga senior membantu saya bisa mencoba dengan berani. 10.000 tahun kultivasi, apa ini? Mata Xuan sedikit menyipit dan pusaran energi abadi di dalam tubuhnya langsung runtuh. Seketika energi sumber abadi yang bergejolak melonjak liar di dalam dirinya, menyebabkan meridiannya terus-menerus berbentur. Rasa sakitnya mencapai kedalaman jiwanya. Xuan menggertakkan giginya dan segera menggunakan kekuatan 3 artefak ajaib untuk menekan energi sumber abadi di dalam tubuhnya. Kali ini, dengan pengalaman dari kultivasi puncaknya di tingkat 9 bintang, prosesnya sangat lancar.
Kali ini Xion merasakan peningkatan energi sumber abadi di dalam pusaran energi abadi, dan dia bahkan lebih bersemangat. Dia dengan panik menyerap energi sumber abadi lagi sampai tubuhnya benar-benar jenuh, lalu menghancurkan pusaran energi abadi lagi dan membentuknya kembali. Ledakan sonik meletus dari dalam tubuh Xion saat dia duduk bersila. Suara itu bergema di sekitarnya. Semua orang sangat terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebenarnya ledakan itu disebabkan oleh Xion yang terus-menerus menghancurkan pusaran energi abadi di dalam tubuhnya. Wajah Xion dipenuhi keringat dan auranya meningkat dengan cepat. Anak ini, apakah dia ingin menembus kedosian? Wajah Kaisar Dara yang disegel berkerut karena marah saat dia menatap Xion yang tubuhnya terus-menerus memancarkan gelombang suara dan meraung. Tetapi tidak peduli seberapa keras Kaisar Dara berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari penindasan 3 kaisar dan hanya bisa menunggu kekuatan penindasan itu perlahan melemah. Berharap saja alam ini disegel oleh para dewa, jadi tidak mungkin Dosian muncul. Jika benar-benar ada Dosian, itu pasti akan membuat alam Dewa Darah marah dan kemudian akan membawa pertumpahan darah ke alam ini. Jika itu terjadi, mungkin saya bisa kembali. Memikirkan hal ini, Kaisar Dara tiba-tiba menjadi bersemangat. Sekarang dia tanpa alasan berharap Xion dapat menembus kedosian. Menurutnya, bahkan jika Xion berhasil menembus kedosian, dia hanya akan menjadi dosian bintang 1. Sementara dia akan segera menembus kedosian bintang 2. Jadi dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Namun kemudian sebuah kesadaran tiba-tiba menghantam Kaisar Darah. Ia teringat pertempuran Xion sebelumnya dan kekuatan dahsyat yang ditunjukkannya oleh kultivator puncak bintang 9. Jika Kaisar Darah hanya dosian bintang 1, ia mungkin benar-benar mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Xion. Tetapi jika Xion berhasil menembus kedosian, bisakah Kaisar Darah benar-benar menandingi kemampuan bertarungnya? Tidak, ini tidak akan berhasil. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus disingkirkan. Kaisar Darah merenung sejenak, menyadari bahwa metode seperti itu terlalu beresiko. Satu kesalahan langkah saja dapat menyebabkan kematiannya di tangan bocah manusia ini. Mata Kaisar Darah segera memerah dan ia mulai berjuang dengan keras, mencoba menghilangkan kekuatan yang menekannya. Ia tidak berani ceroboh dan membiarkan Xion benar-benar menembus kedosian. Kaisar Darah takut ia tidak akan mampu menandingi Xion. Saat ini Xion benar-benar mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dengan panik menyerap ki asal abadi. Dia terus-menerus menghancurkan dan kemudian memadatkan pusaran ki abadi, mengulangi siklus tersebut tanpa henti. Awalnya terasa mudah, tetapi seiring bertambahnya jumlah pengulangan, jumlah ki asal abadi yang dibutuhkan untuk setiap pengulangan juga berlipat ganda. Untungnya ketika Kaisar telah meninggalkan Xion sejumlah besar ki asal abadi. Cukup baginya untuk memadatkannya lebih dari 100 kali. Pada saat yang sama, dia tidak hanya menyerap ki asal abadi yang ditinggalkan oleh ketiga Kaisar, tetapi juga menyerap ki asal abadi dari air laut emas. Pusaran ki abadi di dalam tubuh Xion juga mengalami penghancuran dan kelahiran kembali, dan sekarang dapat menampung 100 kali lebih banyak ki asal abadi daripada sebelumnya. Sekarang, ketika Xion menggunakan teknik Do tingkat domain, dia tidak akan lagi menghadapi situasi memalukan kehabisan ki asal abadi setelah hanya 2 kali penggunaan. Sekarang, dengan ki asal abadi yang cukup, teknik 1000 ulu penguasa tanpa bayangan Xion akan menjadi lebih kuat. Seiring bertambahnya kekuatan Xion, jumlah kekuatan kekosongan batas yang dapat ia gunakan juga meningkat. Kekuatan misterius ini sangat kuat, hampir menjadi kartu truf terkuatnya. Jika ia dapat menggunakannya sebebas ki asal abadi, kekuatannya akan menjadi luar biasa. Xion selanjutnya menemukan bahwa meskipun kekuatan kekosongan tidak dapat menggantikan ki asal abadi dalam teknik pertempuran, ia dapat dicampur dengannya.
Kombinasi setengah kekuatan kekosongan dan setengah ki asal abadi menghasilkan teknik pertempuran yang sangat kuat. Secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Namun penggunaan kekuatan kekosongan terbatas dan kecepatan pemulihannya lambat. Sehingga Xiaoyan menggunakannya dengan sangat hati-hati setiap kali. Ini bukan hanya karena kekuatan Xiaoyan sendiri tidak mencukupi, tetapi juga karena situasi alam kekosongan saat ini di benua Dodi jauh dari optimis. Nasib seluruh alam kekosongan terkait erat dengan perkembangannya. Jika orang-orangnya kuat, alam kekosongan akan lebih kuat, dan kekuatan kekosongan yang dapat digunakan secara alami akan lebih kuat. Hanya satu orang yang dapat menggunakan kekuatan kekosongan batas, dan hanya penguasa kekosongan batas yang diakui oleh kekosongan batas yang dapat menggunakannya. Tingkat klasifikasi kekosongan batas sebagai tingkat rendah, menengah, atau tinggi sepenuhnya tergantung pada orang tersebut. Penguasa kekosongan batas mewakili segala sesuatu di dalam alam. Kekosongan batas yang kuat sangat menguntungkan penguasanya, dan sebaliknya, penguasa kekosongan batas yang kuat membawa kekosongan batas menuju kemakmuran. Dan Xiaoyan memahami semua ini. Sejak menggunakan kekuatan kekosongan batas, dia telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Memang, seperti yang dia duga, ada kisah tersembunyi tentang penguasa kekosongan batas benua Dodi sebelumnya. Jika benua Dodi pada saat itu cukup kuat untuk mengguncang kekosongan batas tingkat menengah, lalu apa yang terjadi pada orang yang menjabat sebagai penguasa kekosongan batas benua Dodi, yang menyebabkan pertumpahan darah oleh alam dewa darah? Xiaoyan menyimpan pertanyaan-pertanyaan ini jauh di dalam hatinya, percaya bahwa waktu akan menjawabnya. Sejarah alam ini perlahan akan terungkap. Xiaoyan percaya bahwa apapun yang telah dia alami benua ini, cahaya akan bersinar menembus awan. Dia bertekad untuk memimpin benua Dodi kembali ke kejayaan semula dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan cara ini Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini dia bisa melindungi apa yang ingin dia lindungi. Dan hanya dengan cara ini dia bisa mengungkap banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Rahasia menara roh kekosongan Zizan. Rahasia tetua Zan. Semua ini membutuhkan waktu dan membutuhkan kekuatan yang cukup bagi Xiaoyan untuk mengungkapkannya. Sambil terus berkembang, Xiaoyan juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk pertempuran yang akan datang dengan Kaisar Darah, dan bahkan Dewa Darah yang akan tiba di benua Dodi dalam beberapa ratus tahun. Xiaoyan memikirkan bagaimana memaksimalkan peningkatan dirinya sendiri dan bagaimana membantu orang lain untuk berkembang. Kekuatan satu orang pada akhirnya terlalu tidak signifikan. Kekuatan sebuah tim tidak boleh diremehkan. Meskipun Xiaoyan terus-menerus membantu semua orang, itu masih jauh dari cukup. Segala sesuatunya berkembang terlalu cepat, memaksa semua orang untuk berkembang lebih cepat lagi. Xiaoyan juga cemas, namun setelah pertempuran ini, setelah mengalahkan Kaisar Darah, mereka semua seharusnya menuai manfaat yang cukup besar dari runtuhan tersebut. Monster-monster darah ini tampaknya tidak mampu menyerap apapun dari benua Dodi, seolah-olah dibatasi oleh penghalang spesial. Ini berarti reruntuhan itu masih menyimpan banyak barang-barang berharga yang dapat membawa keberuntungan bagi mereka. Seiring waktu berlalu, Xiaoyan telah memadatkan esensinya puluhan kali. Dia juga menemukan bahwa setiap kali mencoba, memadatkannya menjadi semakin sulit, membutuhkan fokus yang lebih besar, takut akan kesalahan sekecil apapun yang akan menyebabkan kegagalan. Sesuatu yang sangat ingin dihindari Xiaoyan. 80, 85, 90, 99, 100. Xiaoyan diam-diam menghitung beberapa kali dia memadatkan pusaran ki abadinya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh ketiga kaisar, memadatkannya 100 kali akan dianggap sebagai kemajuan ke tingkat dosian. Dari sana, setiap memadatkan tambahan akan membuatnya lebih kuat, tetapi juga meningkatkan resiko. Xiaoyan bisa saja berhenti memadatkannya sekarang,
berhenti dan mengumpulkan ki asal abadinya sudah cukup untuk memajukannya ke Dosian. Namun setelah memadatkannya 100 kali, Xiaoyan sedikit berhenti, tampak ragu-ragu, tetapi merasakan jumlah ki asal abadi yang masih sangat besar. Dia melanjutkan menyerapnya, tampaknya tidak berniat untuk berhenti di situ. Dengan kecepatan ini, dia mungkin bisa langsung menembus ke tingkat Dosian bintang 2. Tentu saja resikonya sudah jelas. Sedikit kesalahan langkah yang dapat menyebabkan kekuatannya mundur ke tingkat Dodi. Apalagi tingkat Dosian bintang 2. Setiap pemadatan adalah langkah yang berbahaya. 120 kali, 130 kali. Jumlah kondensasi Xiaoyan terus meningkat, tetapi kecepatan kondensasinya semakin lambat. Mengondensasi 100 kali sudah cukup bagus. Jika dia bisa mengondensasi 200 kali atau bahkan lebih, kekuatan Xiaoyan setelah menembus ke Dosian akan jauh lebih dahsyat. Sialan, anak ini, dia belum selesai. Aura yang terpancar dari Xiaoyan semakin kuat dan Kaisar Dara semakin cemas. Jika ini terus berlanjut, ketika Xiaoyan benar-benar menembus ke Dosian, dia mungkin tidak akan mampu menandinginya. Pada saat yang sama, salah satu dari 3 duri panjang di tubuh Kaisar Dara mengalami retakan. Retakan itu menyebar dan kemudian runtuh. Salah satu segel dari 3 kaisar telah lenyap. Dengan hanya 2 segel yang tersisa, Kaisar Dara akan mendapatkan kembali kebebasannya, dan waktu yang tersisa untuk Xiaoyan semakin sempit. 150 kali. Xiaoyan masih menyerap ki asal abadi dari jauh, termasuk ki asal abadi di air laut. Energi asal abadi yang ditinggalkan oleh ketiga kaisar untuk Xiaoyan lebih dari cukup. Xiaoyan dapat menyerapnya sebanyak yang dia inginkan tanpa khawatir kekurangan energi asal abadi. Melihat ini, Kaisar Naga, seorang pria yang berada di ambang kematian, ditarik kembali dari jurang maut. Auranya meningkat dengan cepat dan keputusasaannya sebelumnya digantikan oleh harapan. Selama waktu ini, Kaisar Naga juga mengkonsumsi banyak pil penyembuhan dan lukanya mulai membaik. Anggota klan naga lainnya masih bertarung melawan monster darah bintang 8. Sementara Xiaozhan dan kelompoknya semuanya terluka, sedang memulihkan diri setelah meminum pil. Taktik penundaan klan naga berarti monster darah bintang 8 tidak akan menimbulkan ancaman langsung. Namun yang mengejutkan mereka adalah meskipun telah membunuh setidaknya 500.000 monster darah bintang 8, jumlah mereka tidak berkurang. Bahkan mereka terus muncul. Jumlah yang sangat besar itu mencengangkan. Bahkan klan yang kuat pun jarang memiliki populasi sebesar itu. Namun monster darah ini bertambah jumlahnya dengan cara yang mencengangkan. Pertempuran telah mencapai puncaknya. Kaisar Darah telah disegel dan tidak dapat bergerak. Xiaoyan tumbuh dengan cepat dan monster darah bintang 8 yang ditahan oleh klan naga untuk sementara aman. Waktu terus berjalan dan sepertinya tidak ada yang peduli berapa banyak waktu telah berlalu. Xiaoyan menyerap ke asal abadi tanpa henti. 180 kali, 190 kali, 199 kali, 200 kali. Xiaoyan menghitung dalam hati. Dengan kegigihannya yang tak tergoyahkan, dia telah memadatkan ki sebanyak 200 kali. Ini adalah angka yang sangat mengesankan. Bahkan di benua Dodi kuno, seorang Dosian yang dapat memadatkan ki sebanyak 200 kali sudah dianggap sebagai seorang jenius. Dan di luar itu tidak diketahui jenis jenius seperti apa yang dapat mencapai prestasi seperti itu. 201. Xiaoyan hanya berhenti sejenak setelah 200 percobaan, lalu menghancurkan pusaran energi abadi lagi dan memadatkannya sekali lagi. Dia memadatkannya 200 kali, lalu lagi. 201 kali lagi. Dia tidak bermaksud berhenti di situ. Xiaoyan benar-benar melanjutkan. Saat memadatkan untuk yang ke-201 kali, pusaran energi abadi tiba-tiba retak. Xiaoyan langsung terkejut dan dengan cepat menstabilkannya, tetapi pusaran energi abadi terus beroperasi normal. Apakah sudah mencapai batasnya?
Suyen sedikit terkejut, merasa sangat kasihan karena masih ada begitu banyak energi asal abadi yang tersisa. Seandainya saya bisa memadatkan energi asal abadi ini menjadi pil. Iya, sudah lama saya tidak menggunakan keterampilan alkimia saya. Mari kita berhenti di sini. 201 kali seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Suyen berpikir sejenak. Terlalu serakah bukanlah hal yang baik. Di saat ini bukan hanya tentang hidupnya sendiri. Jika dia gagal, itu akan menjadi kehancuran total. Lebih baik berhati-hati. Segel kedua di tubuh Kaisar Darah hancur berkeping-keping, hanya misalkan satu segel. Dengan segel yang tersisa ini, Kaisar Darah akan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat ini, ki asal abadi Xiaoyan mulai berkumpul terus-menerus. Pusaran ki abadi di dalam tubuhnya menyerupai nebula, perlahan berputar. Ki asal abadi yang terkandung di dalamnya sangat besar, kepadatannya sangat tinggi dan menakutkan. Setelah menyerap sejumlah besar ki asal abadi, tubuh Xiaoyan akhirnya berhenti menyerapnya. Dia tidak segera membuka matanya, tetapi malah mengendalikan api surgawi untuk memurnikan ki asal abadi yang ditinggalkan oleh ketiga kaisar. Xiaoyan dengan lancar memurnikan ki asal abadi murni ini menjadi pil ki asal abadi. Dalam sekejap mata, dia telah memurnikan ratusan ribu pil. Sulit dibayangkan bahwa ketiga kaisar pada saat itu memiliki kekuatan yang mungkin setara dengan Dosian bintang 5 atau bahkan lebih tinggi. Untuk memiliki ki asal abadi dalam jumlah yang begitu besar, mereka hanyalah jiwa-jiwa sisa. Jika mereka adalah wujud asli mereka, siapa yang tahu betapa menakutkannya ki asal abadi mereka. Tubuh Xiaoyan bergerak, menghasilkan suara tulang yang bergesekan. Seolah-olah dia sudah lama tidak bergerak. Xiaoyan menyimpan semua pil ki sumber abadi di cincin penyimpanannya. Dia akan menyerapnya perlahan setelah mengalahkan Kaisar Darah. Bahkan jika dia tidak bisa menembus ke Dosian bintang 2, setidaknya pil-pil itu akan menstabilkan kekuatannya. Keahlian alkimia saya seharusnya sudah mencapai peringkat ke-8 kaisar sekarang. Tetapi formula pil kaisar iblis tua tidak lagi cukup. Saya perlu menemukan yang baru. Jika tidak, persediaan pertempuran akan menjadi masalah serius. Gumam Xiaoyan pada diri sendiri. Hampir segera setelah Xiaoyan selesai berbicara, segel terakhir pada Kaisar Darah retak dan hancur. Dengan segel yang pecah, Kaisar Darah menyerbu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Telapak tangannya berubah menjadi cakar. Cakar darah yang layu itu mengarah ke tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan yang tadinya duduk bersila perlahan membuka matanya. Aura dosiannya meledak dengan suara keras. Bukan suara ledakan, melainkan suara dari kedalaman jiwanya. Tekanan kuat yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada aura Kaisar Darah sebelumnya. Ini benar-benar berhasil. Sialan, bagaimana mungkin ini berhasil? Mustahil, seru Kaisar Darah. Ia percaya bahwa tidak akan ada Dosian yang muncul di alam ini lagi karena segel tersebut. Tetapi tampaknya segel itu tidak ada di tubuh Xiaoyan dan dia benar-benar telah menembus ke alam Dosian. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.